pada kesempatan ini akan menyampaikan tentang hukum perdata internasional, sengketa kontrak investasi lintas negara dalam hukum perdata internasional, studi kasus sengketa pemerintah Indonesia dengan Kursil Mining PLC. Globalisasi ekonomi telah mendorong peningkatan arus penanaman modal asing atau foreign direct investment lintas negara, khususnya di sektor strategis seperti pertambangan dan sumber daya alam. Salah satu sengketa investasi yang paling menonjol adalah perkara antara pemerintah Indonesia dengan Kursil Mining PLC, sebuah perusahaan tambang asal Inggris. Sengketa ini bermula dari pencabutan izin usaha pertambangan yang dimiliki oleh investor asing di wilayah Kutai Timur, Kalimantan Timur, yang kemudian berujung pada gugatan arbitrase internasional di International Center of Settlement of Investment Disputes (ICSID) berdasarkan Bilateral Investment Treaty (BIT) Indonesia dan Inggris. Topik sengketa kontrak investasi lintas negara ini memiliki relevansi yang tinggi dalam perkembangan hukum saat ini karena ada beberapa alasan. Pertama, dari perspektif HPI, kasus Kursil Mining menunjukkan bahwa interaksi antara hukum nasional dan hukum internasional semakin kompleks seiring meningkatnya investasi lintas negara. Pemahaman yang dalam terhadap asas-asas HPI menjadi penting bagi praktisi dan akademisi hukum untuk menghadapi sengketa serupa di masa mendatang. Kedua, sudut pandang hukum investasi internasional. Kajian ini relevan karena menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam arbitrase internasional, di mana tribunal tidak lagi semata-mata memprioritaskan kepentingan investor, tetapi juga mempertimbangkan legalitas, investasi, dan kewenangan negara dalam menegakkan hukum nasional. Ketiga, bagi negara berkembang seperti Indonesia, topik ini penting karena memberikan pelajaran bahwa negara tetap memiliki ruang hukum untuk mempertahankan kedaulatan dan kepentingan nasional, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam. Masuk ke pembahasan. Sengketa antara pemerintah Indonesia dan Kursil Mining PLC berawal dari tindakan pencabutan izin usaha pertambangan atau IUP yang dimiliki oleh perusahaan afiliasi Kursil Mining di wilayah Kutai Timur, Kalimantan Timur. IUP tersebut sebelumnya diterbitkan oleh pemerintah daerah dan menjadi dasar hukum bagi kegiatan eksplorasi dan rencana eksploitasi pertambangan batu bara oleh investor asing tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya, pemerintah Indonesia melalui mekanisme pengawasan administratif dan proses hukum menemukan bahwa sejumlah dokumen yang digunakan dalam proses perolehan IUP tersebut mengandung unsur pemalsuan, baik terkait dengan tanda tangan pejabat, stempel resmi maupun keabsahan dokumen pendukung perizinan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa izin usaha pertambangan tidak diperoleh melalui prosedur hukum yang sah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia di bidang pertambangan dan pemerintahan daerah. Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah Kutai Timur kemudian mencabut IUP yang bersangkutan dengan alasan bahwa izin tersebut cacat hukum dan bertentangan dengan hukum nasional. Secara normatif, pencabutan ini merupakan bentuk tindakan administratif negara yang sah karena izin yang diperoleh melalui cara melawan hukum dan tidak dapat melahirkan hak subjektif yang dilindungi oleh hukum. Dalam perspektif hukum administrasi dan hukum perdata internasional, izin usaha yang diperoleh melalui pemalsuan dokumen dipandang sebagai tidak pernah sah sejak awal. Oleh karena itu, pencabutan izin bukanlah bentuk pengambilan hak secara sewenang-wenang, melainkan konsekuensi logis dari pelanggaran hukum yang dilakukan dalam proses perizinan. Namun demikian, Kursil Mining PLC memandang tindakan pencabutan IUP tersebut secara berbeda. Investor berpendapat bahwa pencabutan izin oleh pemerintah Indonesia telah menghilangkan nilai ekonomis investasinya, dilakukan tanpa kompensasi, serta bertentangan dengan kewajiban Indonesia dalam BIT Indonesia Inggris. Di hadapan ICSID, pemerintah Indonesia membantah klaim tersebut dengan menegaskan bahwa sengketa ini bukan sengketa ekspropriasi, melainkan akibat dari ketiadaan investasi yang sah.
Indonesia berpendapat bahwa perlindungan BIT tidak dapat diterapkan terhadap investasi yang diperoleh melalui pelanggaran hukum nasional. Majelis Arbitrase ICSID menerima argumentasi tersebut dan secara tegas menyatakan bahwa akar sengketa ini bukan terletak pada kebijakan negara yang sewenang-wenang, melainkan perbuatan yang melawan hukum dalam proses perolehan izin oleh pihak investor dan mitranya. Dengan demikian, secara normatif, hubungan hukum investasi yang diklaim oleh Courcelles Manning tidak pernah lahir secara sah. Atas dasar tersebut, Courcelles Manning PLC kemudian mengkualifikasikan tindakan Indonesia sebagai bentuk indirect expropriation atau ekspropriasi tidak langsung dan pelanggaran prinsip Fair and Equitable Treatment atau FET. Investor kemudian mengajukan gugatan ke ICSID, International Center of Settlement of Investment Disputes, dengan tuntutan ganti rugi dalam jumlah yang sangat besar. Dalam perspektif HPI, sengketa ini menyangkut 3 isu utama, yaitu penentuan hukum yang berlaku, forum penyelesaian sengketa, serta pertentangan kepentingan antara investor dan negara. Walaupun Courcelles Manning berasal dari Inggris, namun seluruh aktivitas investasi dilakukan di Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan asas lex loci contractus, maka hukum Indonesia berlaku untuk menilai keabsahan investasi tersebut. ICSID menegaskan bahwa an investment made in violation of host state law doesn't qualify for protection. Artinya, investasi yang melanggar hukum nasional tidak berhak mendapatkan perlindungan internasional. ICSID di sini berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa internasional, tetapi tidak otomatis membenarkan klaim investor. Dalam kasus ini, ICSID menyatakan bahwa investasi Courcelles Manning tidak sah sehingga BIT tidak dapat diterapkan. Kemudian, pencabutan izin oleh pemerintah Indonesia dinilai sebagai suatu tindakan sah yang dilakukan oleh negara dalam menegakkan hukum di negaranya. Sebagian ahli hukum dalam investasi internasional menekankan bahwa rezim hukum investasi internasional pada dasarnya lahir untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap investor asing dari potensi tindakan sewenang-wenang negara tuan rumah. Salah satu tokoh yang sering dikaitkan dengan pandangan kritis ini adalah Muhammad Sornarajah yang menyatakan bahwa tujuan utama perjanjian investasi internasional adalah menciptakan adanya kepastian hukum dan rasa aman bagi investor dalam menanamkan modalnya di negara lain. Sebaliknya, ada beberapa ahli hukum internasional yang menekankan bahwa perlindungan investor asing tidak seharusnya bersifat absolut dan harus dibatasi oleh prinsip legalitas dan kedaulatan negara. Salah satunya adalah Rudolf Dolzer yang menegaskan bahwa perlindungan BIT hanya dapat diberikan kepada investasi yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional di negara tuan rumah. Menurut Dolzer, apabila suatu investasi diperoleh melalui penipuan, pemalsuan dokumen, dan atau pelanggaran hukum administrasi, maka negara tidak dapat dibebani tanggung jawab internasional atas kerugian yang timbul akibat pencabutan atau pembatalan izin tersebut. Dalam pandangan kasus ini, tindakan negara bukanlah ekspropriasi, melainkan penegakan hukum yang sah. Putusan ICSID dalam sengketa Courcelles Manning yang menunjukkan bahwa praktik hukum investasi internasional tidak lagi menganut pendekatan perlindungan absolut terhadap investor, melainkan bergerak ke arah pendekatan keseimbangan. Tribunal menempatkan perlindungan investor dan kedaulatan negara dalam hubungan yang saling mengontrol, bukan saling meniadakan. Berdasarkan pembahasan mengenai sengketa kontrak investasi lintas negara oleh pemerintah Indonesia dan Courcelles Manning PLC, dalam perspektif HPI dapat ditarik kesimpulan bahwa sengketa antara pemerintah Indonesia dan Courcelles Manning PLC menunjukkan bahwa keabsahan investasi menurut hukum nasional merupakan prasyarat utama bagi berlakunya perlindungan hukum internasional. Kedua, dari perspektif hukum perdata internasional, asas lex loci contractus diterapkan secara konsisten oleh Majelis Arbitrase ICSID dengan menjadikan hukum Indonesia sebagai dasar penilaian legalitas investasi. Ketiga, Bilateral Investment Treaty atau BIT tidak memberikan perlindungan yang bersifat absolut kepada investor asing. Perlindungan BIT hanya berlaku terhadap investasi yang dilakukan dengan itikat baik dan sesuai dengan hukum nasional negara tuan rumah. Keempat,
Putusan ICSID mencerminkan adanya keseimbangan antara perlindungan investor dan kedaulatan negara. Tindakan pemerintah Indonesia dalam mencabut izin usaha pertambangan dipandang sebagai penegakan hukum administratif yang sah, bukan sebagai tindakan ekspropriasi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya aturkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.